Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 79. Saya pembohong. Apakah kamu itu Henry? Orang yang berbicara adalah orang yang baru saja mempermalukan Maryam di aula. Siapa kamu? Henry bertanya dengan alis terangkat. Dodi, manajer umum Baitian Pharmaceutical Chain Group. Pria itu membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Belum pernah mendengarnya. Henry menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan dengan ekspresi yang sangat menghina. Anda, Henry, saya mendengar bahwa Anda melakukan aksi di konferensi pers hari ini. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Seorang dokter ajaib buta baru saja datang. Melalui akupuntur, kita bisa menurunkan 10 atau 20 pon dalam sekejap. Keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melakukannya. Dodi marah karena penghinaan Henry dan berteriak dari belakang. Itu tidak bisa dilakukan. Henry mencibir di matanya. Wanitamu baru saja menghabiskan 1 juta. Kamu menghabiskan 1,5 juta, keduanya bersama-sama tepat 250. Kalau begitu Guan Bitong hari ini adalah orang yang kamu cari. Kamu pembohong, kan? Dodi sepertinya hendak memecahkan kaserole dan menanyakan kebenaran. Henry tiba-tiba berhenti, berbalik perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Saya pembohong. Henry tiba-tiba mengakui bahwa dia adalah pembohong, yang mengejutkan semua orang di aula. Dia sebenarnya mengakui bahwa dia adalah pembohong, yang disebut janji temu 7 hari. Henry, menurutku kamu punya potensi untuk menjadi anak laki-laki yang cantik. Apakah kamu dipelihara oleh Direktur Maryam? Apakah kamu sengaja menampilkan pertunjukan ini untuk dijadikan tipu muslihat? Dodi tampak seperti sedang maju selangkah demi selangkah. Setelah Dodi selesai berbicara, hatinya penuh kebanggaan, matanya tersenyum tebal, dan dia sangat meremehkan Henry. Bang, tidak ada yang melihat dengan jelas ketika Henry bergerak. Mereka hanya melihat tubuh Dodi terbang datar, dan kemudian teriakan datang dari luar aula. Detik berikutnya, sosok Henry muncul di samping Dodi. Dia mengangkat Dodi dengan satu tangan, menamparkan mulutnya 2 kali lagi, mengangkat tangannya dan melemparkannya kembali ke aula. Pikiran Dodi menjadi kosong saat ini. Dia tidak menyangka Henry akan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia juga tidak menyangka Henry tidak akan keberatan menjadi pertimbangannya. Tapi sepertinya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dodi, menurutmu siapa pria cantik itu? Henry menginjak wajah Henry dan bertanya dengan marah. Lepaskan suamiku. Wanita Dodi hendak bergegas ke depan ketika dia tiba-tiba merasakan tubuhnya mandek dan berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Dodi terbaring di tanah. Wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi, dan hanya ada celah kecil di matanya. Meskipun sangat kecil, namun sangat fokus. Dan kemarahan di mata Henry dapat terlihat dengan jelas. Takut, sangat takut, Tuan Muda Hen. Saya salah. Anda bukan anak yang cantik. Dodi tergagap. Satu kalimat salah dan semuanya berakhir. Henry bertanya dengan tatapan geli.
Tuan Muda Hen, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Dodi tidak lagi sombong seperti dulu. Berlututlah di depan Nona Mariam dan segera minta maaf. Setelah Henry selesai berbicara, dia menjauh, tetapi tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Meskipun Dodi merasa sangat malu dan ingin merangkak ke celah tanah, dia tetap bangkit dan berlutut di depan Mariam. Direktur Mariam, saya melakukan kesalahan malam ini, mohon maafkan saya. Berlututlah, ya, sungguh berlutut, Dodi. Manajer umum perusahaan penjualan farmasi terbesar di kota Bandung, orang ketiga yang memegang komando mutlak di perusahaan itu, menginjakkan kakinya di bidang penjualan farmasi di kota Bandung, dan banyak perusahaan akan bangkrut hari ini, dan dia bahkan berlutut di depan Mariam. Penghinaan berulang-ulang yang dilakukan Dodi malam ini telah membuat Mariam sangat marah. Tetapi mengingat perkembangan perusahaan dan status grup rantai farmasi Baitian, dia telah menanggungnya. Tanpa diduga, Henry datang dan dia tidak tahan lagi. Dia tidak pernah menyangka Dodi akan berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Dia bahkan memandang Henry dengan sedikit kebingungan. Henry tersenyum tipis, seolah dia tidak melihat apa-apa, tapi matanya tegas. Tuan Dodi, kami semua adalah orang baik. Saya harap Anda memperhatikan perkataan dan perbuatan Anda di masa depan. Bangunlah. Seolah-olah Dodi hendak menerima amnesti, wajahnya memerah karena malu. Dia berdiri dan hendak pergi. Berhenti, apakah aku melepaskanmu? Suara Henry terdengar dari belakang. Ketika Dodi mendengar suara ini, dia hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Kebencian muncul di matanya, dan dia perlahan berbalik dan menatap Henry. Tuan Muda Hen, Direktur Mariam memaafkanmu karena dia baik. Kamu baru saja menyakitiku, dan hutang di antara kita belum lunas. Mata Henry dipenuhi dengan arogansi, yang membuat Dodi merasa dipenuhi tekanan tanpa akhir dalam sekejap. Tuan Muda Hen, menurut Anda apa yang perlu saya lakukan? Dodi bertanya dengan tergagap. Kamu melakukan kesalahan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu idiot? Tubuh Dodi langsung terbang beberapa meter, menutupi wajahnya dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Henry berdiri di tempat dan berkata dengan penuh keagungan kepada Dodi yang terbaring di tanah sambil meratap. Bangunlah sekarang, kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu tidak pernah bangun lagi. Dodi sepertinya telah meminum obat perangsang, dan berdiri dalam keadaan berguling, kembali ke sisi Henry, menunggu hukuman Henry seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Berlututlah di depanku dan pukul dirimu sendiri 10 kali. Setiap kali kamu memukul, katakanlah Dodi adalah anak laki-laki yang cantik. Jika pukulannya lembut, aku akan memukulmu untukmu. Ada semua orang terhormat di tempat kejadian. Pemukulan dan penghinaan Henry terhadap Dodi barusan telah mencapai batasnya, dan sekarang dia ingin melakukan ini lagi. Dia tiba-tiba marah dan takut. Henry langsung menyaring semua ini. Dia datang untuk membangun otoritasnya dan memberitahu semua orang siapa Henry. Dia selalu ingin menemukan karung tinju. Dodi bahkan tidak menawar kali ini. Dia tidak ingin dipukuli dengan sia-sia lagi.
berlutut lurus di tanah, menatap Henry. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah kanannya dengan keras. Saya, Dodi, adalah anak laki-laki yang cantik. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata lagi, lalu kalimat lainnya. Adegan itu terdiam sesaat, dan semua mata tertuju pada Henry. Matanya penuh teror dan ketakutan. Pria ini tidak tinggi, dan bahkan tampak familiar, tapi dia jelas sombong dan cukup jantan. Maryam ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh tatapan Henry. Leni berdiri di samping Maryam, memandang Henry yang marah. Berpikir dalam hatinya apakah dia akan membalas dendam padanya. Akankah dia benar-benar menyelesaikan masalah ini dengan dirinya sendiri? Mungkinkah? Mau tak mau aku merinding ketika memikirkan hal-hal itu. Bab 80. Saya tidak tahu keterampilan medis. Setelah Dodi menyelesaikan pertarungan, dia tidak berani bangun. Dia hanya berlutut dan menatap Henry, menunggu instruksinya. Kamu akan segera menghilang dari mataku. Apakah kamu masih ingin aku membelikanmu 2 minuman? Kata Henry sambil melotot. Dodi berdiri dan pergi dengan cepat seolah dia telah diampuni. 2 orang lewat. Satu mendukung Dodi di kiri dan satu lagi di kanan, ingin pergi bersama. Kalian berdua berhenti. Henry sekilas mengenali bahwa kedua orang ini adalah 2 orang yang baru saja mengejek Maryam dengan Dodi di resepsi waktu, tepat pada waktunya. Ketika kedua orang itu mendengar kata-kata Henry, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melepaskan Dodi dan berdiri di sana. Kaki mereka mulai gemetar. Henry memerintahkan dengan suara dingin, "Lakukan apa yang baru saja dilakukan Dodi." Tuan Hen, sepertinya kami tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah kamu tidak memahami prinsip sarang ular dan tikus? Karena kamu sangat peduli pada Dodi. Bukankah mereka orang yang sama? Henry berkata sambil mencibir. Tuan Hen, sepertinya ini adalah prinsip menggabungkan benda-benda serupa. Kita adalah manusia dan tidak bisa sama. Dodi, lihat karaktermu. Tidak ada yang mau bekerja denganmu di saat kritis. Benar-benar memalukan. Henry berkata dengan tatapan licik di matanya. Dodi, yang sudah depresi, melihat kedua manajernya, Ferdi dan Diki, menyanjungnya setiap hari. Hari ini, dia dengan senang hati membawa mereka melihat dunia mereka bukan orang yang sama seperti dia. Lalu orang macam apa kamu ini? Dia tiba-tiba merasa tidak bahagia di dalam hatinya, dan menatap kedua orang itu dengan mata marah. Dan dia sudah memiliki ide untuk mengusir mereka. Mereka berdua terlalu akrab dengan Dodi. Mereka berkendara di depan dan belakang setiap hari, dan mereka bisa memahami setiap tatapan matanya. Melihat matanya saat ini, mereka berteriak di dalam hati bahwa dia bahkan menabur pertikaian. Tuan Muda Hen, kami adalah bawahan Tuan Li, tapi kami sebenarnya bukan tipe orang yang sama. Kami biasanya hanya melayani dia. Ferdi tahu bahwa nasib pengusirannya tidak dapat diubah. Jadi dia hanya mengatakan itu dia dan Dodi bukanlah tipe orang yang sama. Diki juga berkata dengan cepat, saya juga tidak. Ketika Henry mendengar bahwa kedua orang itu telah mengkhianati Dodi,
Matanya dipenuhi dengan geli dan dia menatap Dodi. Tuan Hen, mereka baru saja menghina Direktur Maryam. Ini adalah perilaku pribadi mereka, bukan yang saya minta. Dodi benar-benar marah, memandang Henry, dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Ferdi dan Diki mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengangkat kaki mereka untuk melarikan diri. Akibatnya, mereka mendengar bahwa mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dan Dodi perlahan menarik kembali kakinya. Dasar idiot, hianati aku di saat kritis. Aku akan menderita, dan kamu juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Dodi, kamu tampil bagus, kamu bisa mengatur sisanya. Setelah Henry selesai berbicara, dia duduk di kursi dan menjadi orang normal. Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka memandang Henry dengan lebih hati-hati. Pria ini berpikiran tertutup sehingga dia benar-benar memprovokasi konflik internal dengan dua kata, dan kemudian membiarkan pihak lain menggigit anjingnya. Segera bersujud kepada Nona Maryam dan meminta maaf, lalu berlutut di depan Tuan Hen dan menamparkan diriku sendiri 10 kali, mengatakan bahwa saya adalah anak laki-laki yang cantik. Ketika Dodi mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Sial. Ternyata menjadi orang kuat itu menyenangkan. Nampaknya Henry pasti sangat senang saat dipukul tadi. Saya telah gagal hari ini. Saya mengakuinya. Anda menunggu saya. Saya pasti akan membalas Anda dan membuat Anda membayar atas perilaku hari ini. Ferdi dan Diki memarahi 8 generasi leluhur Dodi di dalam hati mereka. Pada akhirnya, mereka berlutut di depan Maryam dan meminta maaf. Mereka berlutut di depan Henry dan memukul serta memarahi diri mereka sendiri. Ketiga orang itu pergi untuk waktu yang lama, tetapi aula masih sepi. Seolah-olah mereka semua baru saja tenggelam dalam konflik. Saya sangat menyesal telah menakuti semua orang. Saya orang yang kasar, pandai bela diri, dan saya suka memukul orang ketika saya tidak punya pilihan lain. Suara Henry memecah kesunyian tempat kejadian, penuh ketakutan. Yang lain boleh-boleh saja. Tapi kalau tahu silat, seram banget. Siapa yang berani main-main dengan Anda? Siapa yang berani menyinggung perasaan Anda? Bukankah itu meminta pelecehan? Melihat semua orang diam, Henry terus berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memiliki keterampilan medis. Anda dapat memahami detail dari janji temu 7 hari. Adapun reporter Guan Bitong, apakah saya bekerja sama dengan sempurna? Aku sangat senang sekarang memikirkan tentang itu." Setelah Henry selesai berbicara, dia tertawa keras. Semua orang di tempat kejadian mengalami depresi. Ternyata mereka telah ditipu oleh pembohong sepanjang malam. Jika dokter ajaib buta tidak muncul, mereka akan kehilangan banyak uang hari ini. Direktur Maryam, saya harus pergi dulu. Direktur Maryam, saya harus pergi dulu. Dalam sekejap mata, hanya Henry, Maryam, Leni dan Rani yang tersisa di aula, yang tampak kosong. Mata Maryam tertuju pada wajah Henry dan dia tidak berkata apa-apa. Dia menunggu jawabannya. Apa yang terjadi hari ini, jika janji temu 7 hari gagal, reputasi perusahaan akan hancur total.
Tatapan dinginnya tertuju pada wajah Henry, berubah menjadi pisau dingin. Dia ingin menikamnya sampai mati. Dia telah menahan amarahnya sepanjang malam, dan akhirnya datang, berkata, "Saya pembohong, saya tidak tahu caranya untuk menyembuhkan. Anda membawa semua orang pergi dan sekarang Anda tidak ingin memberikan penjelasan?" Dia bahkan merasa Henry benar-benar pembohong, bukan pembohong yang sombong. Setidaknya pembohong buta itu bisa menghasilkan uang dan benar-benar menyembuhkan penyakit. "Ahem, Direktur Mariam, Anda lihat jamuan makannya sudah selesai. Bolehkah saya membawa Rani pergi?" Henry melingkarkan lengannya di pinggang Rani dan bertanya sambil tersenyum. "Bajingan, Anda tidak menjelaskan apapun, tetapi Anda akan pergi dengan wanita lain di pelukan Anda." "Henry, apa yang terjadi malam ini? Perusahaan menghabiskan banyak uang dan publisitas. Dan sekarang kamu telah merusak resepsi seperti ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Contoh, bukankah kamu menghasilkan banyak uang? Saya meminta Anda untuk datang. Apa yang Anda lakukan? Anda dapat mengurangi sebanyak yang Anda inginkan dari 1 juta saya." Henry merasa ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu keras. Memikirkan 200 juta, dia hampir tertawa. "Sedikit uang yang Anda miliki tidak cukup untuk biaya venue hari ini, dan konsumsi orang-orang di tempat kejadian hari ini bahkan lebih tinggi. Tampaknya jauh lebih buruk," Mariam berkata pada akhirnya. Dia tampak sangat khawatir tentang uang, tapi matanya berkaca-kaca. Lenny berdiri di sana dengan sedikit bingung. Mengapa sahabatnya ini mulai memperhatikan uang hari ini? Resepsinya menghabiskan banyak uang, tapi tidak berarti apa-apa bagi perusahaan. Kuncinya sekarang adalah janji 7 hari. Dia tidak peduli tentang itu. Jadi bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Henry mengerti dan kemudian tersenyum. Bersambung.